Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Wasfa Rika Effendi, mahasiswa semester 6 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kali ini saya berkesempatan untuk sedikit memaparkan salah satu bagian materi dari Mushaf Al-Quran Nusantara, yakni mengenai Mushaf Standar Braille. Sebelumnya, apa sih Mushaf Standar Indonesia itu? Jadi Mushaf Standar Indonesia adalah mushaf yang secara resmi menjadi rujukan dalam penulisan dan penerbitan Mushaf Al-Quran di Indonesia. Dan berdasarkan hasil musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran, Mushaf Standar Indonesia mencakup 3 varian, yakni yang pertama ada Mushaf Standar Utsmani untuk orang awas, ada Mushaf Standar Bahriyah untuk penghafal Al-Quran, dan yang ketiga ada Mushaf Standar Braille yang akan kita bahas kali ini. Baik, langsung saja. Mushaf Standar Braille ini singkatnya merupakan mushaf yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Bagi penyandang tunanetra tentu membutuhkan bantuan huruf Braille untuk membaca sebuah tulisan. Begitu juga dalam konteks mushaf Al-Quran. Berbicara tentang lahirnya huruf Braille sendiri, sudah tentu tidak lepas dengan nama pencetusnya, yakni Louis Braille. Ia lahir pada 4 Januari 1809 di Paris, Prancis. Saat itu, pada usianya yang ke-4 tahun, ia tidak sengaja melukai matanya yang mengakibatkan kebutaan total. Kemudian, karena potensi dan kemauan belajar yang ia miliki, ia pun melakukan eksperimen dan berhasil membuat sistem-sistem titik timbul yang berbeda, yakni dengan kode-kode titik timbul dengan 6 titik yang kemudian dinamai dengan huruf Braille. Selanjutnya, mengenai waktu pasti kehadiran Al-Quran Braille untuk pertama kalinya di Indonesia tak begitu jelas, namun ada beberapa versi yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, yakni Al-Quran Braille pertama di Indonesia muncul pada tahun 1954, yang mana pada saat itu Lembaga Penerbitan dan Perpustakaan Braille Indonesia atau LPPBI menerima sebuah mushaf Braille dari UNESCO yang merupakan mushaf terbitan Yordania. Kemudian pada tahun 1963 terjadi pendirian sebuah yayasan, yakni Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam atau YAKE Tunis, dengan Supardi Abdul Somad sebagai ketua dan Haji Muhammad Sholihin sebagai wakilnya. Kemudian untuk program utama yayasan ini, yakni menyelenggarakan pendidikan penerbitan Al-Quran Braille sendiri. Adapun menurut informasi yang lainnya, seiring berjalannya waktu, terdapat 2 lembaga tunanetra yang berperan aktif, yakni yang pertama ada Yayasan YAKE Tunis, kemudian yang kedua ada Lembaga Wiataguna Bandung. Untuk mushaf yang diterbitkan YAKE Tunis merujuk kepada kombinasi mushaf Yordania dan Pakistan, sementara mushaf Al-Quran yang dari Wiataguna bersumber pada mushaf tahun 60-an yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Jadi, karena terdapat 2 model mushaf Braille, tentunya sedikit membingungkan untuk para penyandang tunanetra. Akhirnya, pada musyawarah kerja ulama Al-Quran, mushaf Braille pun turut distandarisasi. Adapun untuk rosem yang digunakan, akhirnya diputuskan menggunakan rosem Utsmani, namun pada kasus tertentu, jika terdapat ada kalimat yang sulit, ditulis dengan rosem imla'i. Selain itu, ada juga beberapa penetapan di ranah tanda baca dan juga tanda wakof. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya, yakni tentang bagaimana sih kaidah baca tulis dalam Al-Quran Braille. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai penulisan dalam Al-Quran Braille. Yang pertama, ada pengenalan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dalam tulisan Arab Braille memiliki fungsi yang sama dengan tulisan Arab biasa. Perbedaannya terletak pada bentuk huruf dan cara membacanya. Huruf hijaiyah dalam Arab Braille berbentuk titik-titik timbul yang berjumlah 6 titik pada setiap petaknya dan dibaca dari kiri ke kanan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar di atas ini ya. Adapun dari ke-6 titik tersebut dapat dibentuk huruf Arab Braille seperti pada tabel berikut ini. Nah, bisa dilihat ya, untuk huruf alif, kode Braille-nya terdapat pada posisi titik 1. Dan untuk huruf ba ada di posisi titik 1 dan 2. Begitu seterusnya sampai huruf ya seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya untuk tabel di atas ini adalah kaidah penulisan yang lainnya seperti tanda baris dan juga tanda-tanda lain yang bisa dilihat ya. Ini fathah, posisi titiknya di mana, kasroh di mana, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yakni tentang format penulisan mushaf Al-Quran Braille.
Adapun yang pertama, pada cover Mushaf Al-Quran Braille dicantumkan tahun penerbitan dalam Hijriah dan Masehi dengan meletakkan tahun Hijriah sebelum tahun Masehi. Berikut ini contohnya. Kemudian untuk yang kedua, setiap pencantuman awal surah, nama surah, tempat turun, dan jumlah ayat ditulis lengkap dengan syakl atau harokatnya. Berikut ini contohnya ya. Kemudian yang ketiga, apabila dalam satu halaman terdapat pergantian surah, maka pada halaman bagian atas di sebelah kiri ditulis nama surah sebelumnya dan di sebelah kanannya ditulis nama surah yang baru. Untuk contohnya bisa dilihat gambar ini ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni pada setiap halaman di sebelah kiri atas ditulis kata awal juz tanpa syakl dan nomor urut juz. Misalnya, pada juz 1 ditulis alif, tanda hubung, lam, tanda bendera, tasydid, mim, tanda bendera, spasi, dan nomor urut juz. Nah, berikut ini contohnya dalam bentuk braille-nya ya. Nah, contoh ini adalah dari surah Al-Fatihah. Kemudian berikut ini saya cantumkan beberapa gambar atau foto dari mushaf Al-Quran Braille. Nah, bisa dilihat ya, jadi kurang lebih mushafnya seperti ini teman-teman. Baik, alhamdulillah, itu tadi sedikit pemaparan saya mengenai mushaf Braille standar Indonesia, mulai dari proses sejarah penulisan, kaidah baca tulis, hingga format penulisan dalam mushaf standar Braille. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.